Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan membahas bagaimana memilih jurnal dan melihat indeksasi dari jurnal. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol notifikasi, di share dan di komen pada channel ini ya, agar bisa lebih semangat kami membuat video-video untuk teman-teman sekalian. Baik, jadi setelah kita membuat artikel, sesudah kita membuat manuskrip, bagian selanjutnya yang tak kalah penting ialah kita submit ke jurnal. Nah, membuat manuskrip itu suatu hal yang lain, submit itu yang lain ya. Jadi sebelumnya kita harus memilih jurnal mana yang akan kita tuju ya. Idealnya memang sebelum kita membuat manuskrip kita sudah mempunyai target jurnal ya. Jadi kita sudah membaca jurnal-jurnal di situ. Mungkin kita sudah citasi juga ya, dan kita bisa mengikuti format layout dari jurnal yang kita tuju. Ada banyak cara kita melihat jurnal yang akan kita tuju, tapi tentunya untuk staf akademik, tenaga pengajar di Indonesia itu harus mengacu juga ke Scopus ya, untuk kita bisa mengurus kepangkatan kita. Tapi kalau saya pribadi, saat saya akan submit ke jurnal, saya akan cek ke Scopus, saya akan cek juga ke EBDC Journal Rank ya, dan saya akan cek publishernya. Jadi yang pertama kita cek ke Simago ya, atau ke Scopus, jurnal yang kita tuju terindeks atau tidak. Kemudian kuartilnya bagaimana ya, ada dari Q1 sampai Q4. Kemudian karena saya di bidang bisnis ekonomik ya, saya cek juga ke EBDC, Australian Business Dean Rank ya, karena saya waktu S3 juga memakai hal ini ya. Kita lihat peringkatnya dari E star sampai C. Kemudian yang ketiga saya cek publishernya ya, cek dari publisher yang kredibel ya, mulai dari mungkin Elsevier, Science Direct, Emerald, Taylor Francis, Oxford, Cambridge ya, SIG, Wiley, atau publisher lain yang itu sudah lama berpengalaman untuk mengelola jurnal. Cara lain yang saya lakukan ialah kalau saya kebingungan bagaimana mencari jurnal, sederhana saja ya. Saya melihat acuannya pada bisa supervisor saya atau scholars yang kita acu saat kita menulis. Kita lihat di Scopus ya. Namanya kita masukkan, kita lihat dia nulis di mana saja, di jurnal mana saja. Itu bisa menjadi inspirasi ya. Jadi kalau saya misalnya saya masukkan di sini supervisor saya ya di S3 Christopher Gunn, saya masukkan, saya lihat di situ di jurnal mana saja yang dia tuju. Karena paling tidak bidang kita hampir sama ya, di finance, Islamic microfinance, ada kadang di bagian marketing tapi terkait dengan institusi keuangan. Jadi saya lihat saja di situ. Atau ke scholars yang kita acu banyak, yang kita kutip banyak di artikel kita. Kita lihat dia punya publikasi di mana saja. Tentunya setelah kita cek lagi ke yang tadi ya, Scopus, kemudian EBDC, kemudian publishernya. Karena belum tentu itu sesuai dengan yang awal tadi ya, bisa jadi tidak terindeks di Scopus tapi di EBDC atau sebaliknya ya, seperti itu. Nah, sesudah itu semua untuk teknisnya akan dilanjutkan dalam bagian video berikut ini. Ada dua alternatif yang dapat teman-teman lakukan yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu dengan mengakses website scopus.com dan kemudian mengakses beberapa website dari publisher yang telah terakreditasi. Langsung saja search, kemudian ada beberapa informasi yang teman-teman dapat lihat. Di sini ada 143 dokumen yang berkaitan dengan kata kunci yang teman-teman masukkan tadi. Dan kemudian kita juga dapat men-sort atau mengurutkan penelitian yang kita peroleh ini berdasarkan beberapa indikator atau berdasarkan beberapa cara. Dan kita akan memperoleh informasi yang pertama. Di sini ada jurnal yang mempublish artikel ini, yaitu International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Dan kemudian di sini ada urutan atau list penulisnya, ada M. Anwar, Junaidi, dan sebagainya. Kita bisa melihat H-indeksnya dari jurnal ini, 25 H-indeksnya. Kemudian ada subject, area, and kategori, ada business management, accounting, dan seterusnya. Publisher, nanti informasinya.
Christopher Gann udah nulis 102 artikel, H-index-nya 16, affiliation-nya Lincoln University, dan sebagainya. Di sini ada 5 subsection, ada agricultural and biological science, dan sebagainya. Teman-teman yang perlu diperhatikan itu tahun 2019. Rankingnya berapa sih? Di sini agricultural rankingnya Q2, kemudian economics and econometrics Q2, dan di sini ada economics, econometrics and finance. Di sini dia Q1, finance dan sebagainya itu juga Q2. Contohnya di sini kita menggunakan website Science Direct dan juga Imperial Insight. Langkahnya cukup mudah teman-teman. Ini ada agricultural finance review. Kita di sini bisa melihat ada further information. Ada beberapa hal yang esensial yang perlu kita ketahui sebelum mengirim artikel kita pada jurnal yang kita tuju. Selanjutnya kalau misalnya kita udah sesuaikan sama persyaratan dari jurnal ini, kita langsung klik submit your paper, kemudian mendaftar.